Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Republik menghadirkan informasi perjalanan sepak terjang Kepala Sekolah SDN Panti 1 Ibu Kasyami SPD, yang mana pada 1 November 2023 yang akan datang sudah memasuki purna tugas dan meninggalkan jejak sejarah di SDN Panti 1. Ya, di SDN Panti 1 kita disambut dengan air, gemericik air, dan inilah walaupun SDN Panti 1 ini tidak didaftarkan di sekolah adiwiyata, namun sudah melaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat dari sekolah adiwiyata, dan terpampang di sini bertulisan Sekolah Budaya dan Adiwiyata. Ini saudara-saudara SDN Panti 1 yang dipimpin oleh Ibu Kasyami SPD, di mana beliaunya pada tanggal 1 November 2023 nanti sudah memasuki masa purna tugas. Assalamualaikum. Oh, ini istirahat pulang ya? Nunggu jemputan? Apa? Les. Buat apa? Buat apa? Buat kepinteran masa depan. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini media nasional Sinopsis.co.id ada di UPTD Sabdik SD Negeri Panti 1 bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Kasyami SPD. Nah, tujuan saya datang ke SDN Panti 1 ini untuk berbincang-bincang santai, ngobrol santai tentang perjalanan Ibu Kasyami SPD selaku Kepala Sekolah, yang mana pada bulan yang akan datang, bulan November, per 1 November sudah memasuki purna tugas. Dan kebetulan saya melihat tadi sebelum masuk ke ruangan Kepala Sekolah, saya melihat ternyata kok ada perubahan, yaitu adanya perubahan adanya musola yang cukup bagus sebagai kenang-kenangan. Jadi Ibu Kasyami ini meninggalkan kenang-kenangan musola Al-Falah, Bu, ya, kalau tidak salah Al-Falah. Nah, oke. Itu Ibu Kasyami, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, semangat sehat. Oh, semangat ya. Semangat sehat. Ibu sejak kapan dinas di PTD Sabdik SDN Panti 1 ini, dan bagaimana kondisi pada waktu Ibu dinas pertama kali menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN Panti 1 ini, dan apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Sebetulnya perjalanan kami di SDN Panti 1 ini bermula dari guru umum, guru biasa, yaitu saya berdinas di SDN Panti 1 sejak tahun 2005. Ya, 2005. Kemudian berjalannya waktu 2017 kami diangkat sebagai kepala sekolah. Kebetulan rezekinya di sini untuk mengabdi di sini juga, karena pas itu kepala sekolah di SDN Panti 1 kosong karena sesuatu hal kosong, sehingga kami langsung ditaruh di sini. Ya, alhamdulillah pada waktu SDN Panti 1 memang menurut saya juga lulusan dari SDN Panti 1 di sini dulu. Jadi saya itu putra daerah menjabat di sekolahnya yang dulu ditempati. SD Panti memang hebat sejak dulu. SD Panti 1 itu mempunyai karakter wali murid yang hebat, guru-guru yang hebat. Sangat sayang kalau tidak diasah dengan baik. Ketika 2017 sekolah ini saya lihat prestasinya juga sudah nampak, namun di sini bukan mengulik masa lalu, tetapi kebetulan untuk lingkungan
kurang diperhatikan, bukan tidak diperhatikan, tapi kurang diperhatikan, sehingga untuk keindahan lingkungan saya anggap perlu pembenahan. Di sekolah kami kemudian bahwa anak-anak itu tidak hanya perlu asupan pendidikan, pelajaran, tapi asupan keindahan juga perlu. Nah, itu harus juga mempengaruhi dengan adanya lingkungan yang indah, lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang seger, maka anak-anak akan happy, akan senang, sehingga dalam menerima pembelajaran anak-anak semakin antusias, hasilnya insya Allah akan lebih berkualitas. Itu menurut saya. Dari situlah saya terus berusaha, ya sampailah terjadi seperti sekarang ini. Dari yang awalnya sekolah kami gersang, sana sini hanya kelihatan tanah, rumput liar, tidak ada tanaman bunga satupun. Dari situ kami berusaha untuk nanam apapun bunga yang ada, tidak harus mahal, tidak harus membeli di outlet bunga, tapi saya mengajak anak-anak untuk mau menanam sesuatu, menanam tanaman. Selain untuk keindahan, utamanya untuk asupan oksigen. Itu yang paling utama saya. Dari siswa 300 ini, kalau tidak ada bantuan oksigen dari lingkungan, maka anak-anak juga kurang segar dalam belajar. Ini tujuan saya. Alhamdulillah sampai saat ini kita memandang di lingkungan sekolah sini indahlah menurut saya. Kalaupun itu kurang sempurna, biasalah namanya itu. Kalau namanya keindahan seperti ini tuh kan tergantung dari masing-masing orang. Ada yang suka keindahan, ada yang tidak. Saya memang suka keindahan, maksudnya suka keindahan lingkungan hijau-hijauan saya paling suka, Pak. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun saya begitu. Sehingga terbawa ke sini, dan mudah-mudahan anak-anak ini dari kebiasaan hijau di sekolah, hijau di rumahnya juga. Ini yang saya harapkan kepada anak-anak. Kenapa? Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak. Rumah pertama di rumahnya sendiri, rumah kedua di sekolah. Kalau di sekolah merasa nyaman, merasa seger, merasa jadi kan happy anak-anak. Itu maksud saya, Pak. Itu, iya sebentar, Pak. Ini ya. Kemudian begini, di masa akhir pensiun saya ini, Pak, yang per 1 November saya sudah purna, mempunyai keinginan, terutama keinginan saya bersama komite untuk memiliki tempat ibadah meskipun hanya sedikit, meskipun hanya kecil, yang penting ada bisa untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran di sekolah di bidang keagamaan. Alhamdulillah tercapai. Ya, alhamdulillah tercapai, meskipun dana yang jelas swadaya dari donatur, terutama dari sebagian teman guru yang sudah pensiun, ya sebagian ada lagi donatur dari guru juga, kemudian donatur dari luar, kemudian alumni wali murid, alumni murid. Ini hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak banyak yang kami berikan kepada sekolah, hanya sedikit, tapi mudah-mudahan berkesan dan bermanfaat. Kami merasa tidak ada kontribusi apa-apa di SDN Panti 1, mungkin hanya sebagai mengemban amanah saja. Kalau apa yang saya berikan itu bukan yang saya berikan secara cuma-cuma, itu kan amanah, itu aja sudah. Bukan karena kedua saya, tapi itu karena memang apa yang harus saya lakukan, ya itu sudah. Bukan apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa. Memang itu wajib saya lakukan, sudah itu saja, nggak ada masalah apa-apa. Jadi bukan mengada-ada. Itu memang yang harus kami lakukan sebagai abdi negara pendidikan yang ada di SDN Panti 1. Begitu, Pak. Kebetulan saya juga selain sebagai profesi jurnalis, kebetulan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan saya sebagai tim penilai sekolah adiwiyata. Jadi saya kirim ke sekolah-sekolah yang mengikuti program sekolah adiwiyata. Jadi kalau saya amati sekolah SDN Panti 1 ini sebenarnya sudah, walaupun tidak ikut didaftarkan sebagai sekolah adiwiyata, namun sudah melaksanakan sekolah adiwiyata, yaitu sebuah gerakan budaya peduli lingkungan. Terbukti dengan
ini suasana sekolah yang banyak tanaman-tanaman sebagai sumber dari oksigen. Kenapa sih kok nggak didaftarkan itu? Begini Bapak, dari SD Pantai ini dulu kan memang 3. Sudah 3 kan yang itu. Jadi kami ini anak binaan sudah. Kami sudah jadi imbasnya sudah. Kami ini sudah imbasnya. Imbas dari itu kami itu anak binaan Pantai 3. Gitu. Cuman untuk yang saat ini mohon maaf karena kami sudah per 1 November ini, insya Allah yang penggantinya ini langsung sudah Pak, langsung bergerak. Memang binaan sudah, kami sudah binaan, jadi memang sudah terdaftar begitu. Kemarin saya bertanya-tanya, ini sebenarnya dari segi penampilan gitu ya, dari persyaratan sebagai calon sekolah adiwiyata ini sudah layak lah untuk Insya Allah, doakan saja untuk pengganti kami ini nanti eksis di sini sehingga sekolah kami nanti akan menjadi lebih hijau dan adiwiyata juga disandang oleh BEM kami secara adiwiyata secara formal. Mungkin adiwiyata sebelum adiwiyata non formalnya sudah sudah ada gerakan budaya sudah alhamdulillah sudah. Jadi siapapun yang datang ke sini kayaknya sudah merasa nyaman untuk memandang, tidak gerah. Kalaupun sekarang ini panas seperti ini, tapi kalau sudah melihat di luar, panas akan hilang oleh hijaunya dedaunan dan merah kuning hijaunya bunga-bunga yang bermekaran nih. Insya Allah begitu. Nah, kalau untuk prestasi, insya Allah panjenengan sudah tahu dari Pak Lukman ini prestasi apa yang diraih, bahkan tingkat Prof pun kami sudah bisa. Ya alhamdulillah. Kebetulan saya juga mengikuti perjalanan dari prestasi siswa-siswi yang ada di Panti 1, terutama waktu itu dimulai dari Aura Kusuma Dewi. Iya. Dulu sebelum Aura ada di sini Pak, ada itu karate sudah tingkat provinsi. Provinsi Pak, karate. Iya, provinsi itu sudah. Ada juga namanya Wadud itu. Sekarang sudah kuliah anaknya. Sudah. Jadi di sini memang banyak menelurkan atlet-atlet juga di sini. Sudah. Catur dulu sebelum itu. Waktu itu saya sudah iya, dulu waktu itu karate. Tingkat provinsi sudah. Sekarang kapan hari kesini dia mau jadi anak. Aura juga ya? Aura, terus yang kemarin yang terakhir ini Intan Aura Gusning alhamdulillah menyabet juara 3. Dan saat ini dia pun diikutkan oleh Sewisam untuk ikut ke provinsi. Dalam proses sekarang. Bahkan di IG-nya itu ada itu di IG-nya Intan juga masuk nominasi gitu. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara bincang-bincang santai Lukman Refleks Kegiatan Nasional Siswa ini bersama Kepala Sekolah PDD Sabdik SDN Panti 1 yaitu Kasyami SPD, yang mana pada intinya beliau membangun sekolah ini yaitu bukan hanya di prestasi akademik namun juga di prestasi non akademik itu sudah terwujud seperti contohnya Aura Kusuma Dewi Jawa Timur itu di Perpres Jawa Timur kemarin seperti Aura Kusuma Dewi. Ini siswi SDN Panti 1, beliau berhasil sampai ke Provok Jatim. Demikian pula yang namanya Wadud. Sebelum Aura Kusuma Dewi merupakan siswa SDN Panti 1 yang juga berhasil sampai ke karate. Dan yang terakhir yaitu Intan Aura, yaitu juara 3 lomba Cilik tahun 2023. Dan yang patut kita apresiasi yaitu Ibu Kasyami ini, yaitu nantinya meninggalkan SDN Panti 1 ini sudah meninggalkan lingkungan sekolah yang peduli lingkungan, walaupun sekolah ini tidak didaftarkan sebagai sekolah adiwiyata, namun sudah melaksanakan gerakan budaya peduli lingkungan, yaitu salah satu syarat dari untuk mengikuti sekolah adiwiyata. Ada lagi? Misalnya kenangan? Oh iya, kenangan terakhir. Ini sebagai kenangan terakhir beliau meninggalkan dari tanggal 14 diresmikan. Meninggalkan SD. Beliau meninggalkan SDN Panti 1 ini pada 1 November nanti. Beliau memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu Musola Al-Falah yang diresmikan
kemarin tanggal 14 Oktober 2023. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.